Seorang ahli finansial yang terkenal Warren pernah mengatakan banyak kasus yang terjadi yang menunjukkan betapa besarnya peranan manajemen risiko. Kasus Japan Airlines, JAL, menurut Noya, 2011, membuktikan betapa maskapai terbesar penerbangan di Asia dapat dinyatakan bangkrut dengan menanggung kewajiban hingga 2,32 triliun yen. Kebangkrutan JAL mengakhiri 3 tahun upaya restrukturisasi dengan merumahkan 15.000 karyawan. Kejatuhan JAL makin cepat seiring sulitnya bersaing melawan All Nippon Airways yang merupakan rival domestik serta diperparah dengan krisis finansial global 2008. Pada Februari tahun 2010, saham JAL telah dihapus dari pasar modal. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber dari risiko reputasi. Di antara faktor tersebut adalah reputasi pemilik perusahaan dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis perusahaan, frekuensi, dan materialitas keluhan nasabah. Perusahaan harus mencatat dan mengarsip setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi, termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian yang dimaksud. Dalam suatu administrasi data, perusahaan dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari risiko reputasi, antara lain, pemberitaan media massa, situs perusahaan dan hasil jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah. Perusahaan memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lampau yang disebabkan oleh risiko reputasi. Secara berkala biasanya bisa diterapkan minimal sekali dalam 3 bulan. Perusahaan harus menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Perusahaan harus mengembangkan mekanisme handal dalam pengendalian risiko reputasi yang efektif. Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dengan melakukan komunikasi dengan nasabah atau pihak lain untuk menghindari masalah hukum.